3, 2, 1. Subscribe to my channel. Perkenalkan, saya Raffi Ardana dengan NPM 1210202326 dari kelas Manajemen 2 NSTM. Di sini saya akan menerangkan materi tentang pembelajaran organisasi dari tugas mata kuliah Manajemen Inovatif oleh dosen Pasandi Nasruddin Wibowo, SEMM. Selamat menonton guys. Saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran organisasi. Poin yang pertama yaitu konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman menurut Kim 1993. Poin yang kedua adalah tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama, berpikir sistem, berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Kedua, personality mastery, upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal-hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga, mental model, kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat, membangun visi bersama, kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi. Yang kelima adalah tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama-sama secara murni. Menurut Senge tahun 1994. Poin yang ketiga yaitu teori pembelajaran dalam organisasi. Pertama, ada operant conditioning atau skenario. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan. Yang kedua, classical conditioning. Apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Yang ketiga, social learning theory. Pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Poin yang keempat yaitu model pembelajaran masyarakat. Yang pertama, ada proses memperhatikan atau attentional process. Yang kedua, ada proses mengingat atau retention process. Yang ketiga, ada proses mesin untuk meniru atau reproduction process. Yang keempat, ada proses pemberdayaan atau penguatan reinforcement process. Poin yang kelima yaitu cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang pertama, penguasaan pengetahuan. Yang kedua, distribusi informasi. Yang ketiga, interpretasi informasi. Yang keempat, pengingatan organisasional. Menurut Wibowo tahun 2006. Cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran analitis. Yang kedua, pembelajaran sintetis. Yang ketiga, pembelajaran eksperimental. Yang keempat, pembelajaran interaktif. Yang kelima, pembelajaran struktural. Yang keenam, pembelajaran institusional. Menurut Wibowo tahun 2006. Langkah memberi pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan otomatis karyawan sebagai berikut.
Yang pertama ada schedule reinforcement, pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terputus-putus. A. Continuous reinforcement, pemberdayaan perilaku sesuai kebutuhan organisasi yang setiap saat dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua ada intermittent reinforcement, pemberdayaan perilaku yang mungkin untuk mengatasi kasus dalam pekerjaan yang jarang didemonstrasikan. Yang kedua yaitu reinforcement schedule and behavior, pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum merupakan continuous reinforcement tetapi dilakukan dengan modifikasi dan pengembangan organisasi. Yang A. Modifikasi dapat dilakukan dengan mengembangkan beberapa aplikasi spesifik untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. B. Memberi hadiah bagi yang tingkat absennya paling kecil atau tidak absen. C. Memberi kompensasi bagi karyawan yang berprestasi dan potongan tunjangan bagi karyawan yang tidak berprestasi. D. Meningkatkan disiplin karyawan. E. Mengembangkan program pelatihan. Yang F. Program memonitor yang kreatif. Poin yang keenam yaitu karakteristik organisasi pembelajaran. Gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru, menurut Wibowo tahun 2006. Dimensi dan karakteristik penting bila organisasi telah menjadi organisasi pembelajaran. Pembelajaran dilakukan organisasi secara keseluruhan. Anggota organisasi merasakan pentingnya proses pembelajaran organisasi secara kontinu. Pembelajaran dilakukan terus-menerus dari sisi strategi pembelajaran. Berpikir sistem merupakan hal fundamental. Kegiatan dicirikan dengan aspirasi, refleksi, dan konseptualisasi. Kompetensi ini dibangun dengan baik dan berfungsi sebagai titik awal setiap produk baru. Iklim organisasi dan penghargaan sangat kondusif. Pembelajaran dicapai dengan seluruh organisasi. Anggota organisasi mengakui pentingnya organisasi pembelajaran. Pembelajaran suatu kontinuitas strategis. Ada fokus atas kreativitas dan melahirkan pembelajaran. Orang yang memiliki akses yang berkesinambungan terhadap sumber informasi. Iklim organisasi mendorong pembelajaran individu dan kelompok. Pekerja memiliki jaringan upaya inovasi. Perubahan merupakan bagian yang melekat. Organisasi pembelajaran cerdas dan fleksibel. Setiap orang didorong keinginan. Aktivitas dicirikan aspirasi, refleksi, dan konseptualisasi. Ada pengembangan kompetensi yang baik sebagai dasar produk dan layanan baru. Anggota organisasi memiliki kemampuan berkelanjutan dalam merespon perubahan lingkungan. Poin yang ketujuh, aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Yang pertama, organisasi belajar. Organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya sekaligus kuat dalam integrasi internalnya, menurut Hartanto tahun 1996. Yang kedua, organisasi belajar. Proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan. Yang ketiga, organisasi belajar. Proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model mental organisasi. Organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatif, kompetitif, dan reaktif melalui perubahan, menurut Kaufman dan Senge tahun 1994. Poin yang ke-8 yaitu survei pembelajaran di organisasi.
Untuk mengembangkan sistem pembelajaran, diperlukan survei pembelajaran mengarah kualitas pembelajaran. Rentang skor dapat diperoleh dan pemaknaannya sebagai berikut. Yang pertama, rentang 21-40%. Organisasi perlu melakukan pembenahan besar-besaran untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang kedua, 40-60%. Organisasi telah memiliki beberapa karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang ketiga, 60-80%. Organisasi telah memiliki dasar yang baik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang keempat, 80-100%. Organisasi telah memiliki karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Poin yang ke-9, resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. Yang pertama, fokus pada fragmentasi daripada sistem. Yang kedua, menekankan kompetisi di atas kerjasama. Yang ketiga, bersaing dengan berbagai orang dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Yang keempat, menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi perlu ada tindakan. Yang pertama, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. Yang ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru menurut Woodward dan Dobson tahun 2002. Poin yang terakhir, 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Membangun komitmen pada pembelajaran. A. Membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. B. Investasi dalam pembelajaran. C. Mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. D. Mengukur, tolak ukur, menelusuri pembelajaran. E. Menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. A. Menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. B. Memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Bekerja untuk membangkitkan dan dampak. A. Implementasi program perbaikan terus-menerus. B. Meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. C. Eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. D. Identifikasi mental model proses organisasi. Thanks for watching guys. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube Prapi, oke? Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.